Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kristi Eoria dari Prodi Ilmu Komunikasi 2019 FISIP Untar. Nah, gimana kabar kalian? Baik-baik saja? Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal mengenai jurnalistik. Sebelum membahas soal-soalnya, lebih baik kita perkenalan dulu dengan soal-soalnya. Kalau gak kenal, maka gak sayang. Oke, pertanyaan yang pertama adalah sejarah jurnalistik. Sejarah jurnalistik berasal dari kata dasarnya yaitu jurnal atau journal, yang artinya adalah laporan atau catatan. Dan dalam bahasa Prancis itu disebut sebagai jour, yaitu hari atau day. Asal muasal kata jurnalistik ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu du jour, yang artinya hari atau berita yang diberitakan dalam lembaran tercetak dalam kejadian hari itu juga. Awal munculnya jurnalistik diketahui pada Akta Diurna, yakni papan pengumuman atau semacam koran yang diyakini sebagai produk jurnalistik pertama, yaitu pers, media massa atau surat kabar harian pertama di dunia. Julius Caesar pun disebut sebagai bapak pers dunia. Akta Diurna ini digunakan pada zaman Romawi kuno masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar pada tahun 100 hingga 44 sebelum Masehi. Papan ini merupakan ukiran batu atau logam yang berisi berita publik dan dipamerkan di forum Romawi. Kedua, yaitu kenapa jurnalistik bisa termasuk ke dalam komunikasi massa. Alangkah baiknya kita mengetahui jurnalistik dan komunikasi massa. Jurnalistik yang kita ketahui secara umum adalah sebuah proses atau ilmu dalam pengumpulan, penulisan, penyutingan, dan publikasi berita. Sedangkan komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Lalu, bagaimana dengan pertanyaan, kenapa jurnalistik termasuk dalam komunikasi massa? Karena jurnalistik dan komunikasi massa sama-sama menyebarluaskan suatu berita. Istilah jurnalistik erat kaitannya dengan istilah pers dan komunikasi massa. Komunikasi massa memerlukan jurnalistik sebagai alat untuk melakukan komunikasi. Sebab jurnalistik adalah perkembangan dari pers dan pers adalah perkembangan dari komunikasi massa. Dalam penyampaian informasi, jurnalistik sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi pada khalayak ramai. Komunikasi massa akan membutuhkan jurnalistik untuk menyampaikan informasi. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan adalah koran, majalah, televisi, radio, atau media sosial. Dengan menggunakan media tersebut, komunikasi massa akan lebih lancar untuk disampaikan. Jangkauan yang dicakup oleh media tersebut juga lebih luas, bahkan hingga ke seluruh dunia. Nah, jadi mereka saling bergantungan layaknya sepasang kekasih. Nah, gimana? Udah ngerti belum? Kalau belum ngerti, ngertiin aja ya. Oke. Soal ketiga, yaitu menjelaskan tentang pers dalam Undang-Undang Pers Pasal 3, Undang-Undang 40. Di soal ini terdapat 4 peran sebagai jawabannya, yaitu peran pertama itu sebagai menginformasikan, yang kedua itu untuk mendidik, yang ketiga sebagai hiburan, dan yang keempat sebagai kontrol sosial. Menginformasikan atau to inform. Fungsi pers ini penting yaitu sebagai media informasi. Karena masyarakat memerlukan informasi mengenai berbagai hal yang diperlukan dalam hidupnya. Baik itu informasi ekonomi, politik, hobi, atau bidang-bidang lainnya yang berguna. Informasi yang disajikan oleh pers adalah informasi yang telah diseleksi dari berbagai berita yang masuk ke meja redaksi, serta berbagai sumber yang dikumpulkan oleh para reporter di lapangan. Yang kedua, mendidik atau to educate.
Ini mempunyai arti bahwa informasi dari pers yang disebarluaskan melalui media juga mempunyai fungsi untuk mendidik, mencerdaskan, mengandung kebenaran, dan bisa mendorong untuk berbuat kebaikan. Pers sebagai media pendidikan atau mass education juga berguna dalam pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan hidup manusia. Masyarakat yang secara teratur mencari dan mendapat berita dari media massa akan bertambah pengetahuan, wawasan, dan tentunya juga ilmu. Dalam pembinaan ide pers, disebutkan juga bahwa pers harus mampu menghidupkan prakarsa pelaksanaan demokrasi Pancasila. Intinya, informasi yang disampaikan harus secara objektif dan selektif. Yang ketiga, menghibur, to entertain. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 3 Ayat 1, dinyatakan bahwa salah satu fungsi pers yaitu sebagai hiburan. Hiburan yang diberikan pers patutnya tidak keluar dari aturan yang berlaku. Hiburan yang sifatnya mendidik atau netral jelas diperbolehkan, dan yang melanggar nilai agama, HAM, moral, atau peraturan lain tidak diperbolehkan. Fungsi pers sebagai media hiburan tentu bukan hanya untuk menimbangi berita yang berat, tetapi memang menjadi kebutuhan dasar manusia bahwa hiburan itu perlu untuk harus dipenuhi. Hiburan tersebut bisa diperoleh dari media elektronik maupun cetak, atau bisa mencari hiburan dengan mendengar radio, melihatnya melalui televisi, browsing di internet, melihat video di YouTube, dan lain-lainnya. Yang keempat, pengawasan sosial atau social control. Pers sebagai media kontrol sosial yaitu memiliki fungsi untuk mengontrol, mengoreksi, dan mengkritik sesuatu yang sifatnya konstruktif, yang artinya sesuatu yang membangun bukannya merusak atau destruktif. Fungsi kontrol sosial tergantung dari wartawannya, karena tidak semua berita memiliki fungsi kontrol sosial. Wartawan yang mempunyai kebebasan memasukkan kontrol sosialnya di dalam berita yang dibuat. Pers semestinya bisa melaksanakan kontrol sosial guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, entah itu korupsi, kolusi, nepotisme, ataupun penyimpangan dan penyelewengan dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Kehadiran pers di sini untuk memperbaiki keadilan. Kontrol sosial yang dilakukan media massa sangat penting. Soal keempat, yaitu sebutkan dan jelaskan 4 teori pers beserta negara-negara penganutnya. Yang pertama, authoritarian theory. Teori ini lahir dari negara penganut politik fasis yang menentukan pemerintah berkuasa secara mutlak, yang artinya kebenaran adalah milik segelintir penguasa saja. Pemerintah dapat menguasai dan mengawasi kegiatan media massa, serta segala cara dapat dilakukan agar pers tidak melakukan kritik atau kontrol kepada pemerintah atau penguasa. Pers ini hanya digunakan untuk memberikan informasi kepada rakyat tentang apa yang dipikirkan oleh pihak penguasa, apa yang diinginkan oleh mereka, dan apa yang harus didukung oleh rakyat. Jadi, rakyat tidak diberikan opsi apapun. Pada abad ke-16, negara yang menganut teori ini adalah Inggris, Prancis, dan Spanyol, yang kemudian disusul oleh Rusia, Jerman, dan negara Asia lainnya, serta Amerika Serikat. Yang kedua, libertarian theory. Teori ini muncul pada abad ke-17 dan 18, yang disebabkan berkembangnya kebebasan politik, agama, dan ekonomi kala itu. Teori ini muncul setelah teori authoritarian. Dikarenakan adanya penguasa secara mutlak, maka lahirlah kebebasan dalam pers, yaitu libertarian. Kebenaran bukan lagi milik penguasa. Pers dapat digunakan untuk mencari kebenaran dan para wartawan bebas dari segala kontrol eksternal. Pers tidak melayani kekuasaan negara dan tidak boleh dimanipulasi oleh kekuasaan negara. Pers tidak memerlukan kebijaksanaan pers nasional dalam menjamin pelaksanaan. Pers sendiri ini dianggap sebagai partner dalam mencari kebenaran. Kebebasan pers yang dipersepsikan sebagai kebebasan tanpa batas. Kebebasan pers yang ada di suatu negara merupakan barometer atas kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu.
Teori ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Negara yang menganut teori ini adalah Selandia Baru, Korea Selatan, dan Belanda. Yang ketiga, Soviet Communist Theory menitik beratkan pada kekuasaan tunggal. Pers sepenuhnya merupakan alat pemerintah atau partai komunis dan bagian integral dari negara. Pers memerlukan kebijaksanaan pers nasional untuk menjamin pelaksanaan kebebasan pers secara sesuai dengan kehendak negara. Kebebasan pers diperlukan untuk menghambat dan menangkal segala ancaman yang datang dari luar. Pers yang dianggap membahayakan atau merintangi pertumbuhan komunis dianggap sebagai perbuatan immoral. Negara yang menganut teori ini adalah Rusia, Republik Rakyat Cina, Hungaria, Kroasia, dan Korea Utara. Yang keempat, Social Responsibility Theory. Teori ini berdasarkan pemikiran bahwa kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Kebebasan pers dibatasi atas dasar moral dan etika. Pers harus bertindak dan melakukan tugasnya sesuai dengan standar hukum tertentu. Prinsipnya, bahwa kebebasan pers harus disertai dengan kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat, guna melakukan tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern dewasa ini. Teori ini cenderung berorientasi pada kepentingan umum. Negara yang menganut teori ini adalah Prancis, Jerman, dan Jepang. Nah, gimana? Udah ngerti belum? Kalau belum ngerti, dingertiin aja ya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas maupun hal lainnya. Dan ingat, tetap di rumah saja, selalu jaga kesehatan. Maaf jika ada kesalahan, dan sampai jumpa.